Lencengkan kalimat. Apa yang dilencengkan? Coba Pak, bahasa Indonesia kita telah dengan baik. Bukan setiap artinya tidak semua, tapi ada diantaranya, kan gitu. Bukan Loh, setiap. yang sedang dibahas, Yesus tidak pernah mengatakan kalau tidak memanggil aku Tuhan akan masuk neraka, kan gitu tadi Anda katakan, Pak. Saya sudah paham kemana arah Bapak. Bapak mau katakan bahwa Kristen itu akan ditolak. Terus kalau sudah paham kita udahi diskusinya gitu. Bukan. Tapi kalimat itu tidak berbicara seperti itu. Bukan setiap, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Bukan setiap, berarti artinya ada sebagian, ada yang diterima, ada sebagian yang ditolak. Yang ditolak itu yang tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apa yang dikehendaki Bapa? Supaya kita percaya kepada Dia. Oke, Pak Pendeta, izin Ustadz Alif satu kali saja. Pak Pendeta, gini mungkin ya, bukan setiap orang itu kan, saya sepakat, karena Islam tidak sebut Yesus Tuhan, Hindu tidak sebut Yesus Tuhan, ateis, agnostik, dan sebagainya tidak sebut Yesus Tuhan. Yang hanya menyebut Yesus Tuhan hanya Kristen. Mungkin saya seperti itu pemahaman saya. Silakan Pak Pendeta. Ustadz Alif. No better. Jadi dalam teologi luas Kristen itu, Islam juga masuk surga, Buddha juga masuk surga, ateis juga masuk surga. Sebelum lebih jauh, dan dengan kehidupan Yesus. Yesus itu mengajarkan jalan kehidupan, bukan mengajarkan untuk nyembah Dia. Jalan hidupmu bagaimana? Apakah selaras dengan kehidupan Yesus? Mau dia seorang kiai sakur, kiai siapa lagi kiai yang besar? Kalau hidupnya sepadan dengan hidup Yesus, meskipun dia katakan Yesus itu hanya nabi, no problem, you will be with Jesus in heaven. Oke. Baik, sebelum lebih jauh Pak Pendeta, Matius 7:21 tadi, terjemahan LAI itu sudah benar atau salah? Apa itu? Di situ kok jadi bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Saya tekankan kalimatnya. Itu terjemahannya sudah benar atau salah? Saya nggak bisa judul Pak Pendeta, judulnya itu hal pengajaran sesat. Pak Pendeta. Iya, makanya di situ menggunakan kata Tuhan, di situ itu sudah benar atau salah? Karena tadi Bapak Pendeta coba mengoreksi kalimat perkataannya sebelum ke pemaparan. Saya lebih suka lagi kalau gitu. Maka di situ ketika orang-orang maksudnya di sini LAI yang menerjemahkan kitabnya menggunakan kata bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Kalimat Tuhan ini dalam segi terjemahan sudah benar atau salah? Mohon jawab dengan tidak jujur, Pak. Baca dulu ayatnya Pak Pendeta. Bertanya bahasa Yunani. Tanya bahasa Yunaninya ini sekarang. Ya dikatakan di situ Kyrios kan itu. Ya itu udah rasa-rasa saya di room Islam tentang kata Kyrios sudah selesai ya. Oke. Bahwa Al-Quran yang diterjemahkan ke bahasa Yunani juga menyebut Allah itu Kyrios. Kok malah dibelit-belit lagi? Ya jadi memang di dalam bahasa Yunani nggak ada kata lain yang merujuk kepada Tuhan kecuali Kyrios. Kalau dikatakan Pak, akuntas itu Tuhan Kyrios. Itu Rab itu Kyrios. Nggak usah dibawa kemana-mana. Terjemahan yang tepat di sini. Anda tadi mengatakan sebagaimana kepada Nabi Muhammad, Sayyid dan lain sebagainya. Maka saya tekankan di sini. Oke, kalau gitu saya tidak pakai pertanyaan. Ketika LAI menerjemahkan di situ Kyrios itu menjadi Tuhan kepada Yesus, maka terjemahan ini adalah terjemahan yang menyesatkan. Maka lebih tepatnya adalah bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan hanya tentang memuliakan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Rabi, sebagai pengajar. Bukan cuma berseru tentang itu yang akan masuk surga, tapi melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apa itu? Menjalankan segala pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Dan tidak ada satupun kehendak Bapa mengatakan dan mengajarkan kalau Yesus itu adalah Tuhan dan layak untuk disembah. Itu tidak ada. Makanya di sini jelas terjemahannya menyesatkan. Terima kasih kembali kepada para guru kami. Saya izin standby. Saya terima itu penjelasan Bapak itu. Kalau Kyrios diterjemahkan jadi Tuhan, no problem. Master, junjungan sama aja itu. Nggak masalah. Karena kenapa Kyrios jadi Tuhan ada hanya
adalah karena perjanjian lama pernah diterjemahkan oleh orang Yahudi yang bukan Kristen menerjemahkannya ke bahasa Yunani. Ketika tiba kepada tetragrammaton Yod He Vav He, mereka menggantinya menjadi Kyrios. Udah? Karena mereka tidak biasa menyebut huruf itu, huruf 4 itu. Mereka kalau dalam bahasa mereka ada yang pakai Adonai dan sebagainya, Hashem dan sebagainya. Tapi ketika ke bahasa Ibrani, ke bahasa Yunani, mereka ganti jadi Kyrios. Nah, bertemu dengan Injilnya orang Kristen yang menyebut Yesus Kyrios. Nah, datanglah para penerjemah, disamakanlah jadi baik untuk YHWH tetap Kyrios, baik untuk Yesus tetap Kyrios. Seakan-akan Yesus jadi YHWH, padahal bukan. Ini saya harus akui. Ketika Yesus disebut Kyrios, bukan YHWH maksudnya. Tapi ketika orang Yahudi menyebut Kyrios, itu maksud mereka adalah YHWH. Begitu. Saya rasa udah cukup jelas kalau masalah itu. Nggak, di rum-rum orang Islam sudah biasa saya jelaskan itu. Kalau mau disebut Tuhan juga nggak masalah. Lord, Sir, sama aja itu semua itu. Oke, mungkin sambil nunggu Muslim yang lain ada yang monitor. Mungkin buat Bapak tidak masalah, tapi buat orang lain Kristen yang menuhankan dia itu bermasalah. Justru dijadikan dalil itu. Bahkan tadi dijadikan sebagai, oh berarti ada kebenarannya ketika memanggil Yesus itu Tuhan, karena ada peluang masuk surga. Padahal beda. Antara Tuhan dengan Tuhan itu sangat berbeda gitu loh. Yesus katakan Bapaklah sebagai Tuhan. Matius 11:25. Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Jadi standar dikatakan Tuhan itu adalah pemilik, pencipta, pemelihara alam semesta, langit dan bumi. Kalau Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa, kekuasaannya juga diberikan oleh Bapa, maka tidak layak Yesus mendapat gelar sebagai Tuhan. Oke, lanjut para guru yang lainnya. Tapi kalau nggak layak Yesus dipanggil Tuhan, gak mungkin ada tercatat di dalam Alkitab ini semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Yesus bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Gak mungkin dong, kalau hanya dia manusia, gak mungkin kan dia akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Matius 24 ayat 30, 31, 32. Bayangkan itu. Kalau dia hanya sekelas nabi, gak mungkin semua manusia ini dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Gak mungkin semua manusia ini dikumpulkan seluruh bangsa di hadapan Yesus. Ini Yesus berkata seperti itu. Layak dong Yesus kita katakan Tuhan. Dan malaikat juga berkata di dalam Lukas 2 ayat 11. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Tambahan dari saya. Iya, silakan. Yohanes 6 ayat 40. Saya ulang lagi ya. Semua kata Tuhan atau dalam teks aslinya Kyrios atau ada yang menyebut Kurios terhadap Yesus itu di dalam semua 27 kitab perjanjian baru pengertiannya adalah master, junjungan, majikan, tuan. Lord kalau bahasa Inggrisnya. Ya, kita kata Lord dalam bahasa Inggris, jangankan yang di Bandung kemarin juga yang udah meninggal, yang Sunda Empire disebut Lord, kan? Ada Lord of the Rings, ada semacam-macam Lord of the Land, tuan tanah. Ya, biasa aja itu kata tuan itu. Jadi nggak usah dipermasalahkan di situ. Jadi kata Tuhan di Perjanjian Baru yang disematkan terhadap Yesus tidak menunjukkan bahwa dia ilahiyah. Enggak menunjukkan dia Allah gitu loh. Oke. Kata Tuhan itu. Karena kata Kyrios 80 tentara juga dipakai. Pemimpin tentara, jenderal-jenderal. Oke. Jadi masalahnya itu tidak mengindikasikan bahwa Yesus adalah ilahi. Bukan kata itu yang mengindikasikan, tetapi apa yang dia lakukan, apa informasi yang ada di kitab itu, itulah yang membuat Kristen menganggap bahwa Yesus itu bagian dari
Allah yang Maha Besar. Oke. Setuju. Jadi, soal setuju semua bisa setuju. Contoh saya mau bilang apa? Kodok itu adalah Tuhan. Anak saya imani, ya udah dia jadi Tuhan. Karena arti Tuhan yang mau kau sembah itu Tuhan. Tapi dia layak untuk menjadi Tuhan ataupun tidak, itu yang harus kita permasalahkan. Kan Ya, gitu. kodok itu layak menghakimi manusia. Tanya dulu si Deman. Tinggal saya bilang, Bu Darni, saya tinggal kodok tuliskan. menghakimi Gini, manusia? bentar. Itu ngarang. Bu Darni. Jangan ngarang gitu lah. Jangan samakan Kodok, saya bisa menuliskan. Kodok bisa menyelamatkan manusia. Kodok itu sangat luar biasa. Kodok itu datang dari surga. Kodok itu perwujudan firman. Saya bisa menuliskan. Sekarang tulisan saya dibantahkan. Sama seperti Yesus datang kepada Yahudi, dia menolak Yesus. Tapi 2000 tahun yang akan datang, tulisan saya bisa jadi orang menuhankan kodok. Karena hanya ada apa? Hanya ada satu tulisan yang dipercaya, karena hanya ada satu tulisan yang disepakati. Makanya Al-Quran tidak pernah mengatakan afala yaqra'un. Tidak, bukankah kamu tidak membaca? Bukan. Karena apa? Al-Quran mengannounce yang namanya bacaan bisa dipalsukan. Contoh, saya bukan Tuhan. Tapi ketika ada tulisan mengatakan daman datang dari surga, daman sang maha hebat, daman luar biasa, daman perwujudan firman. Hari ini Bu Darni bilang, dituhankan apaan? Daman bukan Tuhan. 2000 tahun yang akan datang, saya akan dituhankan. Sama seperti Bu Darni, hanya karena ada tulisan yang berjalan sampai kepada Bu Darni, dia datang dari surga, dia hakim yang adil, dia seperti ini, dia seperti itu, Anda imani. Makanya Al-Quran menekankan, apa yang ditekankan Al-Quran? Afala ta'qilun, afala tatadabbarun. Kuberikan kau akal untuk membedakan mana benar, mana salah. Contoh analoginya, ketika ada satu tulisan yang mencatatkan api itu dingin, misalnya, pernyataan api itu dingin, kebenarannya bukan karena dicatatkan, bukan karena dipercaya oleh banyak umat, bukan karena disepakati, hingga kemudian kita datang memegang api ternyata panas, kita mengatakan api itu dingin. Menunjukkan apa? Kebenaran sejati itu di akal. Kebenaran sejati itu bukan di tulisan yang disepakati oleh makhluk. Engkau diberikan akal untuk kemudian membedakan mana benar, mana salah, bukan tentang tulisan yang disepakati. Pertanyaan saya mau ngomong masalah yang tadi. Kalau nggak salah, dalam meneliti sesuatu, ya, baik bahasa manapun, setiap bahasa menyuguhkan sastrawi, menyuguhkan mekanisme, menyuguhkan sistemasi penelitian kata. Sekarang gini, ini bukan materi perkuliahan, ini bukan materi profesor, tapi ini materi anak kelas 2 SMP. Dari kelas 2 SMP kita diajarkan sastrawi bahasa Indonesia. Ada kata-kata yang disebut polisemi. Dalam bahasa Arab disebut tawatu'un, tasyakkukun, takhallufu, wa istiraku, angsuhu, taradufu. Ada kata istirak. Artinya apa? Satu kata, perbedaan makna tergantung di mana mau dipergunakan. Contoh, kata bisa, bisa. Kata bisa disematkan pada ular, jadinya racun. Kata bisa disematkan pada manusia, jadinya kemampuan. Sama seperti dalam bahasa Arab, kata Rabbun. Jika kata Rabbun disematkan pada Tuhan, jadinya pemilik langit dan bumi. Kata Rabbun disematkan pada Bapa, jadinya si pendidik. Menunjukkan apa? Polisemi mengajarkan kita kesesuaian kata agar sesuai dengan sistemasi kata, agar menjadikan konklusi yang konkret di balik penyusunan kata. Sekarang yang jadi masalahnya, Islam tahu membedakan. Ketika kemudian ada seorang ayah datang, dan ini adalah orang Arab misalnya, ngomong, ya Rabbun, nggak ada yang mengatakan, itu Tuhanku. Tidak. Itu pendidikku ataupun itu ayahku. Karena apa? Dari kelas 2 SMP kita dididik dengan kata-kata polisemi untuk membedakan jika kata bisa ada pada ular jadinya racun, jika kata bisa ada pada manusia jadinya kemampuan. Jika kata ada satu diksi mengatakan Daman bisa menulis, menunjukkan orang yang salah pikir, orang yang salah meletakkan kata polisemi akan mengatakan Daman itu berbisa, Daman itu beracun. Maka hanya orang bodoh yang salah menyematkan kata polisemi kepada Daman, kata bisa menjadi racun. Maka menunjukkan apa? Kata kurios artinya Tuhan jika disematkan kepada manusia. Kata kurios bisa dikatakan Tuhan jika disematkan kepada Tuhan. Masalahnya, esensi ketuhanan tidak ada pada Yesus. Kenapa? Ketika Yesus menyebutkan, akulah Alfa dan Omega. Arti Alfa Omega apa? Tidak ada kelahiran pada Yesus dan tidak ada akhir pada Yesus. Pertanyaan saya, di mana Yesus di tahun 2024?
Sherlock, paling kurang saya harus bertemu dia untuk membuktikan omeganya dia. Disebutkan Yesus, disebutkan dalam ayat Alkitab, telah lahirlah Tuhan di negeri Daud. Penyematan diksi kelahiran terhadap Tuhan yang dikatakan alfa tanpa adanya awal. Justru dia berawal daripada rahim yang hina. Menunjukkan apa? Penyematan kata kurios terhadap Yesus adalah Tuhan, tidak bisa Tuhan. Karena Tuhan, tidak bisa Tuhan. Karena apa? Dari kecil, sastrawi bahasa Indonesia mengajarkan kita arti titik kata polisemi sesuai sistemasi kata, maka mewujudkan makna yang berbeda. Rugi dong, hanya karena bertuhan, kita menyampingkan ilmu yang udah diajarkan. Dah. Seperti itu. Terus sekarang gini, dari Pak Pendeta, dari Bu Dari juga tadi ada mengatakan apa? Ya bukankah? Mana? Dia telah menyebutkan, aku dan Bapa adalah satu. Bisa kita kritisi arti kata aku dan Bapa adalah satu. Sekarang gini, Yesus pada mulanya firman bersama dengan Allah. Firman adalah Allah, berarti Yesus adalah Allah. Satu ide, oke, satu statement daripada paham Trinitas bahwa Allah yang punya ide, Allah yang punya kemampuan, Allah yang punya logos mewujudkan dirinya menjadi manusia. Berarti idenya Theos adalah idenya logos. Oke. Kalamnya Theos adalah kalamnya logos. Pemahamannya Theos adalah pemahamannya logos. Berarti mereka seiring, sewaktu, sejalan, sejaman, satu visioner, satu misi. Satu visinya sama, misinya sama. Sekarang coba kita meninjau daripada Mazmur 91. Ketika Theos mengatakan, apa yang dikatakan oleh Theos dari Mazmur 91 ayat 1? Dikatakan, Mazmur 91 ayat 1 mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Justru Yesus tidak dilindungi. Bukankah tadi mereka satu visi, satu misi? Satunya mengatakan akan kulindungi, justru dia mati di kayu salib. Disebutkan lagi dalam Mazmur 91 ayat 7, walau 1000 orang terrebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Justru mati ditimpa penyaliban. Tadi katanya adalah satu misi, satu ide, satu kemampuan. Akan tetapi apa? Disebutkan bahwa 1000 orang di sebelah kirimu rebah, 1000 lagi sebelah di belakang, itu tidak akan menimpamu, malah mati di kayu salib. Terus disebutkan lagi Mazmur 91 ayat 8, engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Justru yang dibunuh orang-orang yang benar, justru yang dibalas orang-orang yang benar. Yesus yang memberitahukan tentang Tuhannya. Disebutkan lagi dalam Amsal 11 ayat 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikan. Justru yang dibunuh orang benar, orang fasik diselamatkan. Kenapa orang fasik diselamatkan? Dalam Matius 2:26 disebutkan, pada saat itu berkumpullah ahli-ahli Yahudi Kayafas merencanakan pembunuhan Yesus. Orang fasik. Kenapa fasik? Ingin membunuh orang yang dilindungi Tuhan. Tapi justru Tuhannya membunuh orang baik, menyelamatkan orang fasik. Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadanya untuk menjaga engkau daripada segala jalanmu. Jalannya nggak dijaga, orangnya dimatikan. Menunjukkan apa itu arti aku dan Bapa adalah satu. Sedangkan Bapa ngomong dilindungi, dia mati. Bapa katakan orang baik diselamatkan, dia yang dibunuh. Bapa katakan diperintahkan malaikat untuk melindunginya, dia yang tidak terlindungi. Bapa mengatakan orang baik diselamatkan, orang fasik dihancurkan, Yahudi Kayafas diselamatkan, Yesus dibunuhkan. Pertanyaan saya, sebutkan kembali pemahaman yang kompleks terhadap aku dan Bapa adalah satu. Sekian dari saya. Sholat dulu ya, yang lain lanjutin. Ya, jadi semua yang dijelaskan oleh Saudara Daman itu betul. Itulah kontranya. Itulah yang membuat orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias ataupun sebagai Tuhan, apapun itu. Jadi apa yang dia jelaskan itu tidak ada yang harus dibantah di situ. Memang begitu. Tertulis itu jelas di Perjanjian Lama. Nah, namun pemahaman Kristen tidak seperti itu.
Itu betul tertulis seperti itu, tetapi memang Yesus harus mati, mau bagaimana? Memang dia harus menderita. Gitu. Makanya ada istilah di dalam teologi kekristenan mengatakan seperti ini. Anda tidak akan mengerti kabar baiknya kalau sebelumnya Anda tidak mengerti kabar buruknya. Ya, bad newsnya apa? Sehingga ada good news. Sebelum ada good news, ada bad news. Jadi perjanjian lama itu mengandung bad news. Mengandung kabar buruk. Nah, sehingga kita paham mengapa Yesus harus mati. Nah, itu teologi Alkitab ya. Kalau di luar Alkitab saya tidak mau campur. Nah, gitu. Jadi, ini kembali. Kalau dikatakan itu kan penafsiran. Iya, memang iya. Agama itu penuh penafsiran. Mau apapun kalian sangkal, agama kalian juga penuh penafsiran. Tidak ada praktek yang kita praktekkan kecuali sudah lolos dari tafsir. Nggak ada. Mau itu hukum, mau itu ajaran, mau itu ibadah, semua itu sudah lolos filter tafsir. Jadi jangan katakan kami tidak bergantung pada tafsir. Dikit Bapak Advent, saya mau sholat kan? Saya mau sholat kan? Saya mau sholat ini dulu. Saya nanti akan kritisi bahwa Islam juga tidak terlepas dari penafsiran ya. Saya akan kritisi di situ. Oke, lanjut dengan yang lain. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Saya sholat dulu. Ya, saya kritisi di situ nanti ya. Oke. Ya, semua yang namanya risalah kuno untuk bisa dipahami di zaman modern ya ditafsir. Nggak bisa lah, nggak ada lagi. Yang nggak ada lagi yang bisa dipahami kecuali langsung dengar dari sumbernya. Ya, saya pernah kok dengar beberapa ulama-ulama besar mengatakan hal yang sama. Itu makanya perlu guru. Gurulah yang menjelaskan. Guru belajar ilmu tafsir sampai ke Kairo, sampai ke Maroko, ke Saudi belajarnya ilmu tafsir. Jadi jangan kita bantah juga keilmuan. Kalau kalian katakan tidak, ya itu urusan kalian. Tetapi apa yang kita praktekkan di agama kita masing-masing pada hari ini adalah semua yang sudah melewati ilmu tafsir. Sudah melewati hermeneutika semua itu. Sudah lolos itu semua. Tapi ada hermeneutika Islam, ada hermeneutika Kristen, ada ciri khasnya masing-masing. Cara penafsiran Islam bagaimana? Ada ilmu nahwu sorof, ada ilmu ini banyak, ilmu mantik banyak. Makanya orang Kristen bicara Quran jangan nggak nyambung karena ilmunya nggak ada. Beda ilmu, beda perguruan. Yang satu belajar karate, yang satu belajar silat, kan beda. Kitabnya beda, ilmunya beda. Makanya saya tidak pernah mau mengutip dari kitab kalian karena ilmu saya tidak ada tentang itu, nggak lengkap. Jadi saya juga heran kadang-kadang baru dia mualaf udah ngajar agama, baru masuk Kristen ngajar Alkitab. Dari mana ilmunya? Itu tadi saudara. Pak Pendeta, tadi kan si Damian itu kan mengutip ayat-ayat Mazmur. Sementara di dalam Al-Quran nggak ada catatan tentang Mazmur. Makanya umat-umat Muslim, teman-teman Muslim nggak ngerti tentang nubuatan kedatangan Yesus. Yang ini nggak dibaca si Damian. Mazmur 22 ayat 1 sampai 32 ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu nubuatan tentang Yesus belum terjadi sudah dinubuatkan di Mazmur. Harusnya ada itu. Harusnya buku Mazmur ini ada di Al-Quran biar kalian paham tentang kedatangan Yesus. Ini taunya kalian menyangkal, taunya kalian menghajar. Dibaca Mazmur. Ya kan? Itu. Dibaca si Demian itu cocok itu sebenarnya masuk di televisi. Jadi apa namanya ya? Jadi pelawak, cocok itu. Betul itu kan? Iya kan Pak Pendeta? Kan betul itu Bang Pandi. Tadi si Demian atau kalian, Bang Juma pun sering yang baca-baca buku Mazmur. Tapi di Al-Quran kalian, kenapa kalian nggak tulis? Kan Allah berkata, kalian harus beriman kepada Taurat, Jabur, dan Injil. Ini kan Mazmur ini kitab Jabur ini harus ada di buku kalian biar tahu kalian tentang kedatangan Yesus di dalam Yesaya juga sudah. Izin sedikit. Siap begini ya. Kalau kamu bertemu di room dengan orang Advent yang asli, nggak bakal kamu kena maki-maki lah, nggak bakal.
Karena kita paling sayang sama saudara kita, baik Muslim baik apa, nggak ada pernah diajarkan kebencian. Mau kalian bilang apapun tentang Yesus, nggak bakal kita balas dengan kata-kata yang pahit. Paling kita tertawa saja. Gitu. Karena kita bukan Ustadz Alif, kalau sudah ini masuk ya Ustadz ya. Bukan Kristen yang ngamukan kita. Enggak gini Pak Pendeta, aku izin satu dalil ya. Misalkan di dalam kitabnya kawan-kawan Kristen mengatakan sebab aku ini Tuhan dan bukan manusia. Silakan, bagaimana pemaknaannya itu Pak Pendeta, silakan. Ada ditulis begitu, wah. Nggak ada pernah saya dengar itu. Ya, di dalam Bilangan 23:19, sebab aku ini Elohim dan bukan anak Elohim. Bukan anak manusia, bukan anak manusia. Sebab aku ini Elohim dan bukan anak manusia. Kalau Tuhan sudah bilang saya ini bukan manusia, kira-kira bisa tidak dia jadi manusia? Kalau dia jadi manusia, bukannya itu tidak komitmen namanya Pak Pendeta. Tuhannya tidak komitmen. Habis bilang saya bukan manusia, tiba-tiba besok-besok jadi manusia dia. Dia kan maha membuat makar, kan sesuka dia. Makanya ada lagu orang Kristen, suka-sukamu Tuhan gitu. Terserah dia. Tuhan apa juga terserah dia. Tuhan kok dibantah? Kan nggak bisa lah. Dia terserah dia aja lah. Silakan Ustadz Alif masuk. Iya. Tapi nanti sebelum ke poin yang mau saya sampaikan, di situ jelas kalimatnya. Sehingga ia masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau Kristen mengatakan ternyata dia bisa menjadi manusia atau menjadi manusia, berarti dia berfirman tidak menepatinya. Karena di situ kalimatnya jelas. Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kalau Tuhan sudah berbicara bukan manusia dan bukan anak manusia, tiba-tiba dia menjadi manusia, berarti dia berfirman atau dia berjanji atau berbicara tidak menepatinya, betul? Ya betul. Nah, kalau ada sekarang yang benar itu, yang mau posisi yang kebenaran itu dari Tuhan atau dari manusia? Kalau mau menggunakan prinsip kebenaran yang dipegang dari Tuhan, maka pegang kalimat itu. Masa dia berbicara tidak menepatinya? Oh, kalau begitu berarti kalau ada manusia di Tuhan, kan bukan tentang Tuhan yang menjadi manusia. Kesalahan orang yang mengkonsep kalau Tuhan itu telah menjadi manusia. Itu manusia berarti yang salah, karena tidak mungkin Tuhan itu salah berfirman. Bahkan dia berkata, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Kalau Tuhan sudah berfirman bukan manusia dan bukan anak manusia, tidak akan melanggar firman-Nya gitu loh. Itu kan bunyi ayat lengkapnya kan begitu. Nah itu ya. Tadi bang siap. Ayat itu tidak berbicara tentang possibility kan, tidak berbicara dengan kemungkinan, tentang kemungkinan. Dia hanya menyatakan dirinya, naturnya dia kan, bahwa dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Dia itu Yahweh. Kalau dia tiba-tiba menjadi manusia, informasi bahwa dia tidak mungkin jadi manusia, tidak ada terkandung di ayat itu. Iya, kalau dia ternyata menjadi manusia, berarti dia berfirman namun menyalahi firman-Nya, atau dia tidak menepati janjinya. Karena di ayat itu tidak dikatakan aku tidak mungkin jadi manusia, tidak ada dikatakan. Atau Pak, bunyinya begini Pak, bunyinya atau ini, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan di sini berbicara bukan manusia dan bukan anak manusia, betul? Betul. Nah, tidak mungkin dia tidak menepati ucapannya gitu loh. Itu kata Tuhannya. Kalau Tuhan sudah berbicara bukan manusia dan bukan anak manusia, di situ Tuhan menekankan atau berbicara dan dia tidak menepatinya. Tuhan sudah berbicara kalau Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Tidak mungkin dia melanggar ucapannya itu, firman-Nya itu tidak mungkin dilanggar. Kalau ada kemungkinan terjadi pelanggaran, itu pasti bukan Tuhan. Yang salah adalah orang yang menerima informasinya, atau mereka salah bertuhan. Karena di sini Tuhan sudah mengatakan dia tidak akan mengingkarinya, atau dia tidak mungkin tidak menepati ucapannya gitu loh. Saya jawab dengan logika kalimat begini. Saya masih hidup kedua orang tua saya. Lalu saya katakan, saya bukanlah duda dan bukan anak dari duda. Enggak masuk. Contoh, lalu 5 tahun atau 10 tahun lagi mungkin nggak saya jadi duda?
Dan mungkinkah saya jadi anak duda? Mungkin, karena kalimat saya itu tidak mengatakan bahwa tidak akan atau tidak mungkin. Saya tidak katakan bahwa saya tidak akan menjadi anak duda, saya tidak akan menjadi duda. Tidak ada saya katakan seperti itu. Firman yang abang baca juga seperti itu. Dia tidak katakan saya tidak akan jadi manusia. Tidak ada pernah dikatakan seperti itu. Tapi aku itu, Tuhan itu, Yahweh itu bukan manusia. Emang sampai sekarang Yahweh bukan manusia kok? Siapa bilang Yahweh manusia? Bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, disinilah penerapannya ya. Standar Tuhan yang maha tinggi digunakan dengan manusia yang membutuhkan sesuatu atau disandingkan dengan sebuah keadaan. Ya, ini kalau dalam pandangan kami umat Islam memahami Tuhan yang maha suci dan maha tinggi, Tuhan itu tidak terpengaruh oleh dengan sebuah keadaan makhluknya. Tuhan tetap berada di dalam kegagahannya, kemahaannya gitu. Itu nggak bisa. Tuhan di sini sudah berfirman. Bahkan dia katakan banyaklah di ayat-ayat lain. Kalau dia sudah mengatakan bukan manusia dan bukan anak manusia dengan statement itu, lalu dia katakan dia tidak mungkin berbicara, dia tidak menepati ucapannya itu mustahil bagi Tuhan gitu loh. Melanggar ucapannya gitu. Tapi Anda berusaha menjelaskan hasil dari pemikiran manusia di mana Tuhan itu dipengaruhi oleh sebuah keadaan. Terjadi perubahan pada diri Tuhan, bahkan bukan berdasarkan firman Tuhan. Bang Ali, itu pertanyaan, repotnya. Kalau Allah itu tidak berpengaruh, kalau Allah itu nggak berpengaruh dengan apapun, kenapa dia berbicara kepada Musa melalui sebatang pohon? Jawab. La ilaha illallah. Tidak ada kayak gitu, Bu Darni. Itu berkali-kali dibahas. Ada kan berbicara dia Allah mendengar firman Tuhan dari balik sebatang pohon. Bukan berarti Tuhan itu lagi nongkrong di situ. Emangnya Tuhannya Anda, Bu Darni, yang harus nongkrong atau digantung di kayu salib? Itu nggak ada. Allah itu. Ya. Kenapa harus dari nggak bisa kayak gitu. Berbicara langsung dong kepada kalau Musa. Saya berbicara dengan Bu Darni di balik HP, lalu saya harus masuk ke dalam HP dulu gitu. Kan nggak juga. Teknologi aja bisa membuktikan menggunakan kita akal sehat. Apalagi Tuhan Sang Maha, yang maha berilmu, maha menguasai segala sesuatu. Hal yang remeh-temeh, hal seperti itu, hal yang kecil, mudah bagi Tuhan. Berfirman, berkomunikasi dengan hambanya itu mudah bagi Tuhan, tanpa Tuhan itu mengalami sebuah perubahan gitu. Justru manusia yang keadaannya terbatas, maka disediakan fasilitasnya oleh Tuhan agar manusia menangkap pesan atau firman dari Tuhan gitu loh. Nah, tapi saya sebenarnya ingin kembali kepada yang tadi pembahasannya. Bang Alif, tetap juga di Al-Quran itu Trinitas loh. Buktinya Allah berbicara kepada Musa melalui sebatang pohon, tetap ada perantara. Lucu. Begitu juga dengan Yesus. Yesus itu firman, bagian daripada Allah dia. Yesus itu. Oh, jadi Yesus itu diibaratkan sebatang pohon. Ya, enggak dong. Maksudnya di Al-Quran kan dicatat Allah itu berbicara kepada Musa dari balik pohon. Kan sendiri yang kalau Yesus kami itu firman Allah itu yang datang ke dunia. Masa menjadi dari sebatang pohon Allah berbicara boleh? Tapi berarti bukan ke situ, Bu Darni. Bu Darni, bukan ke situ larinya. Yesus itu diibaratkan, disamakannya dengan loh batu yang ditulis oleh Tuhan yang diterima oleh Musa atau Nabi Musa. Yesus itu kan firman tuh. Loh batu yang diterima oleh Nabi Musa juga firman Tuhan. Yesus itu dibandingkan, disetarakannya dengan batu yang diterima oleh Musa yang ditulis oleh Tuhan, firman Tuhan. Begitu, nggak usah kemana-mana. Ya, itu lebih logis. Silakan. Tapi Yahudi tidak meyakini kalau batu yang diterima oleh Tuhan itu, oleh Nabi Musa itu sebagai Tuhan. Padahal batu itu yang ditulis oleh Tuhan dan itu adalah firman Tuhan. Tidak ada yang meyakini kalau itu Tuhan. Kalau Kristen meyakini Yesus itu sebagai Tuhan karena dia firman Tuhan, Kristen meyakini kalau Yesus itu Tuhan, disejajarkan dengan batu yang diterima oleh Nabi Musa yang ditulis firman Tuhan di dalamnya, disetarakannya dengan itu. Tapi untuk Kristen dia itu Tuhan. Sebenarnya kalau mau menuhankan lagi, Bu Darni, ada Tuhan versi sebelumnya, yaitu loh batu yang diterima oleh Nabi Musa. Begitu. Itu Tuhan untuk Kristen, karena itu firman Tuhan juga. Coba bertanya sama Bang Alif tentang, saya tidak sebut nama kitab ya Bang ya. Satu kitab yang diyakini oleh Abang,
ruh atau pesan atau kuasa yang dikandung oleh kitab itu Tuhan atau bukan? Saya nggak sebut nama Tuhan maksudnya. Ya, Firman sudah jelas Tuhan. itu fisiknya, kalimatnya adalah firman Tuhan. Tetapi ruhnya, pesannya, kuasa yang dikandungnya itu Tuhan itu atau bukan? Itu isi firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa juga dikatakan sebagai ar-ruh namanya. Iya, Itu ruh, firman Tuhan. begini, Anda kan Bang. belajar tadi, Anda berarti sudah mempelajari dalam Islam. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Al-Quran yang disebut sebagai kalam Allah dinamai juga sebagai ar-ruh namanya. Dinamai sebagai ar-ruh, nama lain dari kalam Allah, nama lain dari Al-Quran. Ar-ruh namanya. Kenapa kita bisa pahami? Ruh itu identiknya dengan menghidupkan yang mati. Contoh, kita ada jasad, kedagingan, Tuhan tiupkan ruh, panapahtu min ruhi, Allah tiupkan ruh ke dalam manusia agar manusia tentu hidup. Bagaimana manusia yang hidup gersang memiliki hawa nafsu dan sebagainya agar manusia kembali kepada jalan Tuhan? Maka Tuhan juga menurunkan Al-Quran yang dinamai sebagai ruh, menghidupkan jiwa seseorang agar orang itu mengenal Tuhan. Makanya di situ dikatakan kalian sebelumnya tidak tahu apa itu ilmu, apa itu iman, apa itu Islam. Sebelumnya tidak tahu, diberikan kehidupan, ilmu, pengetahuan, atau dinamakan ar-ruh, yaitu Al-Quran yang diterima, dipelajari oleh umat Islam. Hidup jiwa kita mengenal Tuhan yang benar, gitu maksudnya. Jadi bukan ruh yang seperti itu yang saya bicarakan. Ketika misalnya seorang presiden menulis surat, lalu saya pahami isi surat itu, pesan atau hakikat dari surat yang dia kirim itu, yang dikandung kalimat-kalimatnya itu, presiden itu sendiri atau bukan itu sih? Atau dari bapak kita lah surat kita terima. Ya surat kita dengan bapak kita ya beda lah Pak. Gimana sih? Kalau masa bapak jadi surat? Bapak ayah kita sendiri kirim surat kepada kita, lalu kita baca pesan-pesannya itu semua. Seketika sudah ngena di hati kita, yang ngena itu bapak itu atau apa sih sebenarnya? Bapak kita rasakan kehadirannya apa enggak? Pak, ini pelajaran anak-anak juga paham loh kayak gini. Kayak mana sih? Pesan dari Bapak, surat dari Bapak itu sampai kepada kita. Sampai kepada kita, kita terima. Gitu loh. Contoh ketika Tuhan berpesan kepada kita melakukan perintah dia mengajarkan pesan yang baik-baik, lalu kita menjalankannya, kita dihormati orang dan sebagainya. Pesan itu dari Bapak diterima oleh kita dan kita melakukan apa yang dipesankan oleh Bapak kita. Sampai kepada kita diterima itu pesan dari Bapak kita. Pesan itu ya pesan, bukan Bapak saya gitu loh. Ya, mungkin hal-hal yang mudah jangan diperumit. Jadi saya selesaikan ini. Kalau di kami Kristen, Alkitab itu secara fisik, secara kalimat, huruf-huruf hanyalah buku biasa, secara bacaan. Akan tetapi secara hakikat, kandungannya itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka ketika kami sudah paham, yang kami pahami itulah Tuhan itu. Ketika kami menerima satu pesan yang kami terima itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu. Tapi orang tasawuf, Tuhannya Pak Adpen itu jadi pesan gitu. Tahu lah ya, Bang Alif tasawuf. Tuhannya Pak Adpen jadi pesan. Menerangkan hal yang sama. Orang tasawuf menerangkan hal yang sama dari kitab-kitab kalian itu, bahwa seperti itu. Tapi saya mau jelaskan. Jadi Alkitab itu secara fisik, secara benda, secara kalimat, huruf-huruf tidak ada kuasanya. Akan tetapi ketika maknanya, hakikatnya kami terima, kami pahami. Yang kami terima dan kami pahami sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Ketika saya terima kata-katamu, Bang, saya terima semua. Berarti Pak Adpen yang menerima firman dari Tuhan itu, Pak Adpen juga Tuhan ya? Tuhan itu saya terima. Iya, berarti Pak Adpen itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena dalam diri Pak Adpen ada isi pengajaran firman Tuhan. Bukan ke sana arahnya, bukan jadi Tuhan saya, bukan itu. Artinya tadi kan Anda katakan ini bukan tentang tulisannya, tentang kitab itu yang kita bicarakan. Jadi begini, kan bukan tentang tulisannya, Pak.
selanjutnya mau begini saya katakan, kalau pemikiran diri yang maha kuasa itu bisa menjadi kitab, kenapa menjadi manusia tidak bisa? Itu dia, kenapa? Loh, itulah. Sebentar. Bisa. Masa yang maha kuasa menjadi kitab, berarti di perjanjian lama yang maha kuasa menjadi batu. Bisa. Bentar. Yang maha kuasa menjadi batu yang diterima oleh Nabi Musa ketika di Gunung Sinai. Iya. Menjadi batu itu Tuhannya. Iya, makanya. Di mana coba sekarang, di mana ajaran para nabi terdahulu, pengikut Nabi Musa atau Nabi Musa itu sendiri menyembah dan menuhankan Taurat yang menjadi batu itu, atau Tuhan menjadi batu, di mana? Ada nggak? Ini kok jadi aneh ya? Arahnya Pak Alif. Jadi yang saya tanya kok jadi bukan ke sana, kan Anda sendiri tadi. Kalau Tuhan jadi buku aja bisa, katanya gimana jadi manusia? Abangku saya, diri kita, Tuhan itu adalah kehendaknya sendiri. Kalau tidak ada kehendaknya, itu bukan esensi, bukan eksistensi, tidak ada eksistensi sesuatu kalau dia tidak punya kehendak dan pikiran, ide, gagasan. Nah, kitab ini berisi segala gagasannya, segala pemikirannya, segala idenya, segala kehendaknya, segala kuasanya sudah dituangkan di kitab ini. Jadi makna dari kitab ini kalau dipahami sebenarnya, diterima, maka yang diterima itulah dia yang punya kitab itu, yang punya kalimat-kalimat itu. Nah, sama ketika abang kasih pesan melalui surat kepada saya terima itu, saya lakukan. Yang saya terima itu adalah dirimu. Dirimu sebenarnya sudah saya terima. Gitu. Nah, ketika yang maha kuasa itu bisa membuat segala pemikirannya. Tapi paham ya Pak ya, surat saya bukan saya, betul? Kenapa berbentuk manusia tidak bisa? Ya. Surat saya itu bukan saya, betul ya? Maknanya, iya, fisiknya bukan. Loh iya, bukan saya. Surat yang Pak Adpen terima dari saya itu bukan saya, hanya pesan dari saya. Oke. Pesan itu sifatnya bisa informasi. Pesan itu pikiran Anda bukan? Iya, dari saya. Pesan dari saya berdasarkan pesan yang Anda tuangkan itu dalam berupa kalimat-kalimat diri Anda atau bukan? Ribet kali ini. Dari pikiran saya, kalau itu saya manusia kan, bukan saya manusia Anda nulis. tuangkan. Nah iya, saya tuliskan dalam sebuah surat apa yang saya pikirkan dan akan sampaikan kepada Pak Adpen itu. Iya, itu pikiran Anda, ide Anda. Nah itu, iya, pikiran saya tuangkan di dalam sebuah surat. Suratnya saya berikan kepada Pak Adpen. Oke? Nah, ketika saya terima surat itu, saya pahami pikiran Anda itu, yang saya terima Anda atau bukan? Ya, Anda menerima saya. Ya udah, selesai. Pesannya kan? Oke, di dalam isi surat itu saya katakan, presiden yang sah di negara kita itu hanya satu, yaitu saya, karena saya seorang presiden. Ya. Oke, Anda terima dong pesan dari saya, betul? Ya. Oke, sementara surat itu atau isi surat itu bukan saya. Nah, sekarang Yesus penerima surat dari Bapa disampaikan kepada muridnya. Yesus katakan Tuhan yang esa, yang layak disembah itu hanya satu, yaitu Bapa yang mengutus Yesus. Oke, Yesus Bapa atau bukan? Bukan. Berarti Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Yesus itu menerima pesan dari Bapa. Apa isi pesannya? Yaitu Tuhan yang benar itu yang esa. Hanya kepada Dia engkau berbakti, kan gitu. Kalau ada yang menuhankan dan menyembah Yesus atau sebagai kurir tadi, sebagai surat atau apa, maka orang itu beribadahnya salah alamat. Jadi kalau Bang Alif bisa menuangkan pikiran dalam bentuk surat, tetapi Bang Alif tidak bisa dong menjadi surat, kan? Mengubah diri menjadi surat, Bang Alif nggak mampu, kan? Menjadi selembar buku. Enggak, ngapain juga? Orang tinggal nulis surat aja gampang, malah jadi surat. Kalau saya mampu, nggak perlu saya kirim SMS, saya langsung hadir di sana, kan begitu.
Nggak perlu saya kirim Ya, surat. ini maksudnya Langsung mau saya kemana lempar lagi? surat. Iya, terus gimana? Ya, jadi yang saya mau tanyakan itu secara logikanya, kalau yang maha kuasa itu bisa menuangkan pemikirannya segalanya, kekuasaannya, kehendaknya, semuanya dituangkan dalam satu kitab yang sempurna dan penyempurna, kenapa dia tidak bisa menuangkan itu dalam wujud manusia? Yes. Ibrani 1 ayat 3. Kan Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia, Pak. Al-Quran menyebutnya lam yalid wal. Sekarang tujuannya apa? Tuhan mengirim pesan itu tujuannya apa? Saya pertanyakan kemahakuasaannya aja. Oke, sekarang pesan itu tujuannya apa? Agar manusia selamat. Bagaimana caranya terhapus dari dosa, diampuni dosa, betul nggak? Saya hanya Betul nggak? bertanya, belum ke tujuan. Iya, kemahakuasaannya. itu Anda cuman bertanya. Sekarang kita ke substansi isi dari surat itu apa tujuannya? Agar manusia itu selamat dari kehidupan kekal nanti gitu ya, maksudnya masuk surga, agar dia tidak masuk neraka. Betul nggak? Tujuannya kan itu, bener nggak? Iyalah bang. Nah, pasti. sekarang agar manusia itu tahu bagaimana caranya bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan. Betul? Betul. Kalau sudah demikian, ya tujuannya seperti itu. Ketika Al-Quran mengabarkan, kalau kamu berdosa, kata Allah, innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa-dosa kalian, wahai manusia, tanpa terkecuali. Di muka bumi ini dosa sebesar apapun yang Anda perbuat, ketika Anda mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni segala dosanya. Nah, Tuhan Maha Kuasa, hebat. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, bisa nggak Tuhan Anda mengampuni dosa manusia tanpa harus menjadi manusia dan terkutuk digantung pada kayu salib? Nggak bisa. Nggak? Bisa, kenapa tidak? Lah, buktinya faktanya harus begitu, Anda. Nah, makanya kan Harus menjadi manusia. Saya belum ke sana tadi. Yang saya tanya itu. Iya, saya ke sana, makanya saya ajak ke sana. Pikiran, kehendak dan kekuasaannya bisa dituangkan menjadi satu kitab yang sangat suci. Lalu kenapa pikiran, kehendak dan segala kekuasaannya itu tidak bisa tampil sebagai sesosok manusia? Karena manusia itu makhluk. Udah dibilang berkali-kali. Sekarang tujuannya Tuhan menurunkan firman-Nya, Pak. Tuhan menurunkan firman-Nya yang diterima oleh para nabi agar apa tujuannya? Agar manusia kembali ke jalan yang lurus. Oke? Agar manusia ketika berdosa dia mohon ampun kepada Tuhan. Itulah yang diajarkan oleh para nabi agar manusia itu selamat. Baik. Oke, saya mau tanya dulu logika lagi. Mana lebih tanya mulu, akal sehatnya nggak mau gerak. Coba bang, mana lebih abdol, Anda kirim surat atau Anda sendiri yang datang? Loh, kirim surat, Pak. Oh gitu, lebih gampang dimengerti surat daripada orangnya langsung datang. Iya, betul. Wah. Betul. Logika dari mana itu? Oke, bisa saya jelaskan? Oke, baik, saya jelaskan. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia atau hendak menyelamatkan manusia, contoh kepada Nabi Musa, Tuhan menurunkan firman-Nya di dalam kitab Loh Batu yang ditulis oleh Nabi Musa dan ditulis lagi oleh Nabi Musa, bagaimana manusia itu agar selamat, mereka tidak celaka, mereka menyembah satu Tuhan, mereka mengenal Tuhan, mereka mengenal siapa itu Tuhan. Kalau Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia, ketika dia bersalah, dia diajarkan bertobat, maka dia selamat. Itu banyak diajarkan oleh para nabi. Diterima nggak oleh mereka? Diterima. Masuk akal nggak? Masuk. Bahkan dijelaskan mereka itu, bahkan ketika dikatakan Nabi Musa sendiri dikatakan sebagai Tuhan, tetap orang-orang Yahudi tidak meyakini kalau Nabi Musa itu Tuhan. Namun dipahami Nabi Musa itu tetap manusia utusan Tuhan. Dan bagaimana tentang hukum yang diajarkan oleh Nabi Musa diterima oleh mereka, mereka menjalankannya. Tentang ketuhanannya, tentang satu Tuhan, keesaan Tuhan dijelaskan oleh Nabi Musa, dijelaskan oleh para nabi yang lain, diterima oleh mereka, masuk akal, dan mereka berjalan sampai detik ini. Tetapi justru kalau konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, sama-sama di tanah yang sama, di wilayah yang sama, di bangsa yang sama, yang ada diludahi sampai sekarang oleh orang Yahudi karena tidak masuk akal. Kecuali itu konsep ajaran pagan, di mana ajaran pagan itu adalah Tuhan atau dewa turun ke bumi dalam rupa manusia, bukan ajaran samawi, bukan ajaran para nabi. Itu tertolak.
Baik, Bang. Nggak usah kemana-mana. Tanya lagi satu lagi. Anda selesaikan dulu dengan bangsa Yahudi yang sampai detik ini justru apa yang Anda paparkan itu Anda sedang membantah pemahaman konsep imannya orang-orang Yahudi yang sudah tertanam di dalam benak mereka ribuan tahun lamanya tentang Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yang terakhir boleh ya Bang ya, yang terakhir saya tanya begini aja, Abang sebagai manusia sampai zaman sekarang di perkembangan teknologi ini lebih memilih buku petunjuk atau video tutorial? Yang mana lebih gampang diterima dan dipahami? Buku petunjuk manual book atau video tutorial penggunaan? Kita lagi ngomongin tentang petunjuk ya. Ini hanya perbedaannya. Jadi kenapa harus datang jadi manusia? Kita mau bahas apa ini? Kita mau bahas apa? Abang nggak. Contoh produk mobil dikeluarkan petunjuknya berdasarkan video tutorialnya gitu. Contoh, mau mengerjakan sesuatu nih Bang. Gitu itu ajaran pagan Romawi, Budarni, ayatnya sudah dibacakan dari tadi. Kristen memang memaksakan Tuhannya harus turun ke bumi dalam rupa manusia, itu prinsip imannya. Dan itu bukan iman bangsa Yahudi, tapi berdasarkan dari pagan Romawi. Bangsa Yunani sejarahnya pun dari Advent sendiri sudah mengupasnya. Fakta yang tidak bisa dibantah. Anda membuat sebuah analogi, ilustrasi, terasi, literasi, frustasi, apapun itu yang Anda buat, silakan Anda pikirkan dalam pikiran Anda sekarang. Namun sejarah fakta iman Anda seorang Kristen, bahkan Advent sendiri yang membahasnya, toh Kristen konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, itu pengajaran dewa-dewa bumi, bukan ajaran para nabi dari kalangan Bani Israel. Dan itu sumbernya dari mitologi dewa-dewa Yunani. Makanya Buya satu mengatakan berpikir kritis lah, berpikir kritis aja. Loh, ayo kita berpikir kritis ini. Lah emang dari tadi kita tidak kritis pembahasannya? Ya, Abang nggak mau. Apa yang tidak mau? Nggak Abang terima apa yang saya bawa. Anda terima atau tidak? Kristen sejarah iman, doktrin Kristen, kekristenan, Trinitas itu dari pagan Romawi, Yunani. Anda setuju atau tidak? Kita kritis nih. Kita kritis sekarang. Logika itu, sejarah itu. Beda. Lah itu dasar imannya Kristen dibentukkan dari sana. Betul nggak? Tanya Abang nggak jawab. Loh, kita katanya berpikir kritis. Sekarang saya tanya, sejarah iman kekristenan dibentuknya doktrin Trinitas tidak lepas dari pemahaman dewa-dewa bangsa Yunani. Kejauhan lagi Abang balik, itu putar balik itu Bang. Loh, kenapa jadi kejauhan? Karena konsep iman Anda dari tadi mengatakan Theos itu turun ke bumi dalam rupa manusia. Harus meyakini prinsip imannya Kristen, Tuhannya turun ke bumi dalam bentuk manusia. Itu yang Anda tekankan dan prinsip iman Anda selama ini. Yang saya tanya betul, adalah kan? Abang untuk melakukan sesuatu yang baru nih, diberi buku petunjuk atau diberi video tutorial, pilih mana yang lebih gampang dipahami? Buku petunjuk atau kalau yang sekarang tutorial? Oke, saya ikutin video tutorial ya. Ya sudah lah, itu video tutorial ya udah selesai. Itu dia. Lebih gampang kalau ada Yesus itu video tutorial. Oke, baik, mantap. Oke, kita bahas sekarang. Yesus memberikan video tutorialnya bagaimana menyembah Tuhan. Oke? Bagaimana Yesus manusia yang ngasih video tutorialnya. Saya tanya sama Anda, tolong jelaskan ke saya video tutorial Yesus mengajarkan tentang Tuhan yang benar itu ada berapa berdasarkan video tutorial dari Yesus. Anda jangan langsung menelan bulat-bulat. Ya. Anda sendiri yang bilang kok video tutorial gimana sih? Kawan, gambarannya kan tadi. Lah iya, video tutorial yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan menyembah siapa dan ada berapa Tuhan itu. Abangku begini maksudnya Abangku. Jadi ketika dikirim apalagi dikirim pesan-pesan yang maha kuasa melalui kitab-kitab, ada kitab Torah, ada Mazmur, ternyata pesan itu tidak bisa sampai kepada seluruh manusia karena susah memahami, tidak semua orang bisa baca. Berita itu tidak tersampaikan, susah untuk dipraktekkan karena tidak dipahami semua orang. Nah, ketika datang dalam wujud manusia, dilihat berpraktek, mempraktekkan sendiri bagaimana seharusnya sebagai manusia.
terhadap Sang Pencipta, terhadap sesama manusia. Kan itu semua. Oke, baik, saya tanya Pak Adpen. Yesus memberikan tutorial menyembah dan beribadah, tempat ibadahnya apa yang diajarkan? Di mana dia masuk tempat ibadah? Yesus tidak pernah menyembah siapa-siapa. Dia berkata, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus katakan kami menyembah, kau bilang tidak. Anda malah fitnah video tutorial itu. Waduh, parah. Video tutorial yang sudah sangat jelas diterapkan, diajarkan oleh Yesus, kau bilang malah tidak menyembah. Yesus katakan kami menyembah apa yang kami kenal. Kami itu maksudnya Yahudi. Karena yang Yesus yang bilang, Samaria. Yesus yang bilang kami menyembah apa yang kami kenal. Bukan dirinya sendiri. Kami di situ Yesus termasuk atau tidak? Ya. Loh iya, berarti Yesus menyembah toh? Iya. Nah, jangan fitnah Yesus. Ya, bukan yang menyembah yang saya maksud. Kenapa video tutorial yang Anda jelaskan begitu jelas kok malah sendiri bertanya? Aduh, jadi pengen ketawa saya. Pahami dulu dong, yang menyembah kan karena Anda bilang masuk ke rumah ibadah yang mana? Kapan dia menyembah di rumah ibadah? Nggak ada. Lalu dia menyembahnya di mana? Dia mengajar di mana mengajar? Mengajar itu bukan menyembah, kan mengajar. Nah, jelas kata kerjanya mengajar. Dia apa yang diajarkan di situ? Di rumah ibadah kan? Loh, kata kerjanya tadi yang kita bahas menyembah itu beda. Iya, oke. Sekarang saya tanya, kalau gitu bukan ketika Yesus menyembah, ya sudah. Sekarang mau yang menyembah. Aduh, Yohanes 4 nomor 22 di situ Yesus katakan, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Anda katakan Yesus tidak menyembah. Ya, tidak menyembah. Seperti yang Anda katakan itu, rumah ibadah di mana? Rumah ibadah mana dia nyembah? Nggak ada. Tempat beribadah yang saya bahas tadi, tempat beribadah. Tempat beribadah Yesus di bait Allah karena Yesus orang Yahudi. Enggak, dia ngajar di sana, bukan beribadah. Membaca Taurat, Oke, dia ngajar. Oke, ketika Yesus ajarkan, "Nyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti." Itu Yesus mengajarkan, ngasih video tutorial menyembah kepada siapa? Bukan nyembah seperti sujud-sujud maksudnya dia. Astagfirullahaladzim. Nggak ada, memang kalimat saya yang mau diterima susah. Proskunio kok nggak ada sujud, ini gimana Bapak ini? Belum lagi ketika di Taman Wismani. Bukan tentang tempat, karena dia sudah katakan kepada perempuan itu, ayat yang Anda kutip tadi kelanjutannya akan tiba saat. Ya udah, ada nggak video tutorial dari Yesus kalau beribadah masuk ke gereja? Ada nggak? Nyanyi-nyanyi di sana dan menyembah menuhankan Yesus. Kan ada nggak tutorialnya dari Yesus? Saya tidak akan jawab karena bukan ke situ arahnya tadi. Ya enggak, Anda tadi katakan tutorial yang diberikan oleh Yesus daripada tentang teks. Bukan begitu. Daripada baca lebih masuk tutorial. Oke, saya ikutin. Nah, sekarang tutorial dari Yesus mana? Masuk ke gereja, di sana menyembah dan memuja kepada Yesus sambil joget. Ada nggak tutorialnya dari Yesus? Bukan ke sana arahnya tadi. Udah salah. Bukan ke sana lagi. Jadi kan saya bilang, mana lebih cepat dipahami, buku petunjuk atau video tutorial? Nah, video tutorial itu mana ada tutorialnya dari Yesus masuk ke gereja, bernyanyi-nyanyi dan menyembah kepada Yesus di mana? Ya nggak ada. Ada ini datanya. Ya udah, berarti memang ibadah Anda terlarang. Matius 15 ayat 9. Dengar dulu. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Aduh, Bu Darni jangan nyebut diri sendiri lah. Gitu nggak enak. Ini ya. Tapi minta kali. Abang berdua. Ya ngapain juga nyebutin nenek tua? Coba dibaca dulu, bentar Bang Kali nggak dibaca dulu. Ibu Darni dibaca dulu. Saya jelaskan dulu sebentar ini biar tuntas ini. Kata ibadah itu nggak tahu kalau di bahasa kalian ya, di bahasa yang kalian pahami. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani kata avodah adalah bekerja mencari nafkah, berbuat charity atau berbuat kebaikan dan melakukan tanggung jawab atau mengabdi. Itulah ibadah. Bukan nyembah, bukan sujud. Pak Pendeta dibaca dulu. Itu Darni tadi bagus itu Matius 15:9. Coba dibaca Pak Ibu Darni. Itu Darni. Percuma mereka beribadah kepadaku,
sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Di luar 10 hukum itu untuk Kristen iya. itu. Untuk Kristen, untuk Kristen Islam menyediakan 10 hukum, membuat perintah. malah mengganti 10 hukum. Izin masuk. Perintah untuk coba Bu Darni, saya ingin tanya kan, itu kan kata Yesus perintah manusia kan yang. Sekarang pertanyaan saya, perintah untuk menyembah Yesus itu bersumber dari mana tuh? Bapak gereja manusia. Dor. Kami nggak ada menyembah Yesus waktu dia menjadi manusia di bumi. Saya nggak tanya itu. Sekarang Yesus kami Anda sembah menyembah Tuhan yang di surga. Sabar dulu Bu. Sabar dulu. Anda menyembah Yesus nggak? Karena iya dong, karena dia udah di surga. Oke, siapa yang memerintahkan? Siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Siapa? Pertanyaan saya siapa ya? Kalau siapa itu berarti mengacu kepada. Sabar dulu. Sabar Pak, saya belum selesai. Sabar dulu. Ya Allah ya Rabb. Saya itu loh udah 15 jam di sini loh belum ngomong. Saya baru ngomong sekali loh. Kamu tadi udah ngomong kok. Enggak, bukan saya itu roh saya. Diam dulu. Oke, sekarang ya. Sabar dulu, sabar, Bah. Gimana lah ini? Sabar. Pertanyaan saya, siapa? Ingat ya, siapa ya? Subjek yang saya tanyakan. Siapa yang memerintahkan Bu Darni dan Bapak Pendeta ini menyembah Yesus? Siapa? Kalau saya sih nggak pernah sembah Yesus. Sembah siapa? Saya menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, namanya siapa? Namanya nggak bernama, Tuhan saya nggak bernama. Bukan Yesus? Bukan. Yesus bukan Tuhan? Ya, kalau Tuhan yang Maha Kuasa bukan, dia kan tadi sudah saya awali. Yesus Tuhan bukan? Almighty. Yesus Tuhan bukan? Tadi udah selesai itu, makanya kamu jangan terlambat. Iya, saya terlambat. Oke, Yesus Tuhan bukan? Nah, saya nggak mau bolak-balik lagi. Oh ya sudah, Bu Darni aja. Bu Darni, Yesus Tuhan bukan? Sesuai Yesaya 33 ayat 32. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia adalah penyelamat kita. Itulah Tuhan saya Yesus. Nggak tanya itu, Bu. Sekarang aku menyembah Tuhan Yesus. Dia hakim yang adil. Oke. Stop. Berarti kesimpulannya, ya dengerin dulu. Gantian ngomongnya, Bu. Jangan tabrakan ngomongnya. Kesimpulannya, Bu Darni menyembah Yesus, betul? Iya. Sesuai data Yesaya 33 betul? Ayat 2. Oke, 32. Stop. Di mute. Pak Advent, jemaat Anda menyembah Yesus. Apakah Anda sepakat? Itu haknya. Hah? Itu haknya. Loh, enggak, saya tanya Anda, sepakat enggak? Sepakat, maksudnya sepakat bagaimana? Ya, sepakat nggak bahwasanya Kristen itu menyembah Yesus seperti yang dilakukan Bu Darni, menyembah Yesus. Sepakat nggak Anda? Anda yang saya tanyakan. Bagaimana sih? Pertanyaannya diganti lah, jangan kata sepakat yang itu. Udah, ini udah jelas Yesaya 33 ayat 32. Pertanyaannya diganti kata menjebak itu gitu ya Pak ya. Pinter banget nih. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja, dia akan menyelamatkan kita. Gimana? Kan Bapak kan pendetanya. Bapak ngajarin apa ke Bu Darni? Bapak masalah orang saya tanya, Pak Pendeta ngajarin sebentar, Pak Kalingga ngajarin Bu Darni menyembah Yesus nggak? Mengajari nggak? A mengajari, B tidak mengajari. A atau B aja biar cepet. Ya, udah dari tadi ya saya bilang. Oke, mengajari berarti menyembah Yesus. Pertanyaan saya sekarang Bu Darni dan Pak Advent nih, Pak Pendeta. Siapa? Dengerin dulu ya. Iya. Siapa yang mengajari Anda untuk menyembah Yesus? Yang memerintahkan Allah sendiri siapa? Sesuai dalil. Allah sendiri di Yesaya 33 ayat 32. Ini apalah ini? Di mana tertulis diajari Allah menyembah Yesus? Yesaya 33 ayat 32. Ya, di mana tertulis? Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Di mana Yesusnya? Tuhan ialah raja kita. Nah, Yesus hakim yang adil. Yesus raja dari segala raja. Cocok mulu, Yesus akan menghukum kita. Yesus adalah juru selamat. Sembahlah dia. Nyalakan luar biasa juga. Kacau.
Kacau lah. Kacau. Cocokmologi. Ya, di mana tertulis? Dengerin. Apa? Di mana tertulis Allah Bapa menyuruh menyembah, sembahlah Yesus? Di mana? Yesus itu kan ada tertulis di sini. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya. Yesus adalah Tuhan dan hakim. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, di mana Allah Bapa menyebutkan secara eksplisit sembahlah Yesus? Di mana? Di dalam Yesaya 33 ayat 32. Ada tertulis Yesus rupanya. Nabi Allah. Nabi Allah ini harus kemana-mana, Bang. Makanya di Al-Quran nggak ada Yesaya karena kalian itu sudah dibodohi. Kenapa nggak ada Yesaya, buku Yesaya di kitab kalian? Sementara di sini disuruh menyembah Tuhan, menyembah Raja, menyembah saya nggak tanya itu. Menyembah yang saya nggak tanya itu, hancurlah ini perpuluhan. Makanya hancur kalian. Ya, dengerin, Bu, dengerin. Ayat 71. Pertanyaan saya. Karena nggak menyembah Yesus. Ya, dengerin dulu. Nah, itu. Pertanyaan saya, di mana Allah Bapa menyebutkan sembahlah Yesus? Yang saya minta Yesus. Di mana? Yesus, Yesus. Saya nggak tanya dia, DIA. Saya nggak tanya itu. Saya tanya Yesus. Di mana? Macet. Ayo Pak Pendeta, bantu jemaatmu Pak Pendeta. Ayo. Tunjukkan di mana Allah Bapa memerintahkan untuk menyembah Yesus. Di mana? Ardiansa, ini apa namanya, saya akan jawab. Jadi begini. Ya, begitu. Tahu apa kamu dengarkan dari tadi pembicara? Sudah selesai semua itu tadi. Enggak, saya nggak tanya itu, Pak. Coba ulangi pertanyaan saya lagi, Pak Kalingga. Capek saya menjawab yang begitu. Ya, oke. Coba ulangi pertanyaan dari saya. Tadi udah jelas, saya jelaskan bahwa Yesus selama di bumi, dicatatkan di kitab suci Injil itu, selama dia di bumi tidak ada pernah dia meminta penyembahan terhadap saya dirinya. Saya nggak tanya itu, Pak. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, siapa yang memerintahkan Bapak menyembah Yesus? Siapa? Kalau saya tanya siapa, berarti subjek. Tunjukkan subjeknya siapa, ayatnya di mana, begitu loh. Coba, siapa subjeknya? Bisa ditunjukkan. Alkitab lah. Siapa subjek? Ditanya subjek Alkitab. Belajar di mana lah ini Pak Pendeta? Saya tanya subjek, Pak. Dari tadi ngomongnya bagus-bagus semua, kok kamu aneh? Kamu hanya tahu sebenarnya Kodeks Sinaiticus. Udah, nggak usah ke situ. Kalau Bapak ke situ nanti nggak bisa jawab. Enggak, kamu cuma tahu dari Google juga, nggak pernah juga kamu mengadakan penelitian. Lah ini meneliti. Meneliti apa, Google? Iya, kodeksnya. Oh, berarti bukan itu kodeksnya. Sepakat dulu kita. Sepakat bukan itu kodeksnya? Justru kitab suci kami sudah ada sebelum kodeks itu ditemukan. Itu yang kamu tidak paham. Oke. Kodeks yang kamu bicarakan itu ditemukan abad 18. Oke, tunjukkan kodeks Sinaiticus yang aslinya mana? Jadi kamu hanya bisa itu pun dari Google. Ngomong sendirilah ini, gak kedengeran orang ngomong dia. Gitu, itu sayangnya. Iya, tunjukkan Pak, di mana kodeksnya. Ayat yang kamu minta tadi ada di dalam Filipi 2 ayat 10 dan 11. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Oke, kita buka Filipi. Sabar dulu, Pak. Yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, siapa yang memerintahkan untuk menyembah? Saya tanya, siapa yang memerintahkan untuk menyembah Yesus? Perintahnya itu siapa? Ini kami percaya bahwa kitab suci itu adalah firman dari Yang Maha Kuasa. Saya nggak tanya itu kok. Para pula, Bang. Ya, itu jawabnya. Saya nggak tanya itu. Ketawanya telat, host. Manalah hostnya nih, Kamu ngamukan orangnya. Enggak, saya ini tanya simpel. Kami orang asing bukan ngamukan loh. Siapa? Dengerin, Pak. Karena kami tidak makan babi, kami tidak makan yang haram, jadi kami nggak ngamukan. Dengerin dulu, Pak. Dengerin dulu. Pertanyaan saya. Kami nggak makan udang, nggak makan lele, jadi nggak ngomong sendiri lah ini, Pak. Ya iyalah orang diri di sini. Iya, sabar dulu, Pak. Gini, kamu ngamukan. Satu-satu Pak Pendeta. Sabar dulu, Pak. Jangan pertanyaan saya. Dikasih contoh mungkin Bang Ardi. Bang Ardi coba kasih contoh. Bertanya ke saya Bang Ardi. Kasih contoh mungkin. Oke, saya tanya nih Bang Fandi. Siapa yang memerintahkan Bang Fandi untuk menyembah Allah? Oke, itu adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW
Dan itu tertulis di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taha ayat 14. Oke, itu Allah yang perintahkan itu. Yap. Oke, sekarang saya tanya Pak Adven. Siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah Yesus? Saya tanya Yesus. Perintahnya siapa yang memerintahkan? Tuhan melalui Rasul Paulus. Tuhan melalui Rasul Paulus. Oh, berarti Paulus yang memerintahkan. Wah, Paulus. Karena Betul. Paulus rasulnya. Paulus ternyata. Iya dong. Emang kenapa kalau Paulus? Ya berarti bukan Tuhan. Apakah Paulus lebih buruk dari Noah? Enggak, Paulus. Loh, Anda bilang Tuhan melalui Rasul Paulus. Anda bilang gitu. Kenapa Anda ketawakan Paulus? Apa keburukan Paulus dibandingkan Rasul Anda? Udah, nggak usah kemana-mana. Jawab dulu, jawab. Berarti Paulus ya yang memerintahkan Dia untuk menyembah Yesus ya? Dia nggak pernah memerangi. Ya, kesimpulannya Paulus lah yang memerintahkan ya, Anda iya, untuk menyembah Yesus. Nah, karena Paulus itu kudus, Berarti hidupnya bukan kudus. Yesus yang memerintahkan Anda untuk menyembah Yesus. Sekarang pertanyaan saya, otoritas tertinggi di dalam kekristenan apakah A. Paulus, B. Yesus? Yang mana? Tak satu pun. Hah? Kalau Gimana? kamu bertanya tertinggi, satu pun tidak. Bah, Salah pertanyaanmu. Yang tertinggi adalah salah Bapak. pula pertanyaan gua. Bah. Ah! Yang tertinggi adalah Bapak dan sumber. Pertanyaan saya, loh. Berarti Yesus bukan otoritas tertinggi? Bukanlah Bapak otoritas tertinggi. Oh, berarti bukan Yesus Tuhannya, tapi Bapak, betul? Makanya kau ikuti dari awal tadi. Macet lah. Sudah selesai Oke, itu. di mana Bapak? Oke, di mana sang sumber Kamu Bapak katanya pengajar, tapi memerintahkan? dengerin dulu. Sistematis. Dengar dulu, Ya, kamu dengerin Arga dulu. Sistematis Dengerin dulu, Pak. Kamu katanya pengajar. Oh, ini sistematis ini. Gimana sih Bapak Udah ini? selesai, Sabar. Kenapa kamu bahas lagi? Gak usah marah, Pak. Santai Nggak aja. marah, Gak usah marah. Saya Ya, sangat nggak usah baik sama marah, kamu. Bapak. Hah? Kamu yang ngegas kamu itu nggak Loh, bagus. saya begitu. ngomongnya memang gini, Pak. Saya nggak kerja si ngegas, memang kayak Ardiansa gini. Kalau sudah aman, ini kerjanya mengeributi. Nah itu Loh, dia. saya Tadi cuma udah aman. Iya, kamu Dia datang Arif, mengemusuhi ini. kamu apain si Esti, Arif? Hah? Kamu apain si Esti? Apalah ini? Kok Nah, bahas kamu jangan sih? jahat sama perempuan kamu bilang dia mencontohkan apa kamu bilang sampai nangis dia. Saya bukan bagian Buktinya dari kalian, mana? tapi saya nggak suka. Nanti kalau perempuan saya tanya diperlakukan buktinya seperti itu. mana, ngiler. Ah, mana Ya, buktinya? banyak, dia berapa hari dia live selalu membicarakan kamu. Jolim Saya sama tanya dia. buktinya. Oke, sekarang buktinya Nggak mana? boleh gitu. Buktinya mana? Aku siapa aja kalau perempuan saya hargai. Kamu kayak gitu sama begini, saudari. begini, Ya, teman-teman. memang orang yang Kenapa beriman sih? harus Buktinya begitu. mana? Nggak boleh. Sebentar, ini komal Ya, Tuhannya nggak bisa jawab komal ke situ. gosip. Kenapa? Kenapa Nggak, nggak ini bisa komal- jawab ya? Nggak bisa jawab ya Pak Pendeta ya? Hancur lebur ya? Nggak bisa jawab. Ini Apalagi ada kalau kali saya tanya, menyembah Yesus. apalagi gini, Dengarkan. dengerin. Dengerin dulu, diem. Nah, diem dulu. Apalagi kalau saya bahas kodeks tuh. Pendetanya Budarni saya buat mati kutu di sini. Paham? Nggak akan mungkin. Ini pendeta ini udah S3 nih. Ayo coba. Masih abal-abal kau. Panggilkan profesornya Ini udah Budarni. S3 nih. Pendeta ini Panggilkan kau masih pendeta abal-abal. yang paling sakti. Oke, saya tanya sekarang kalau memang dia S3. Siap Budarni, siap malu? Siap malu? Ngapain aku malu? Oke. Pak Pendeta tuh, Pak Pendeta diadang-adang sama Budarni tuh, digadang-gadang tuh. Pak Pendeta saya tanya sekarang. Di sini ada tukang ya, jadi agak berisik di sini. Iya, saya tanya sekarang di Kodeks Vatikanus tuh, kenapa di samping tulisan Ibrani 1.3, kenapa ada catatan pinggir yang tertulis amates tate kai kake apeston palayon me metapoie? Saya nggak perlu translate tuh, jawab. Sebelum kamu bicara tentang kodeks, Mampus, nggak bisa jawab, mampus, nggak bisa jawab, mampus. Nah, Mana tuh, malu kan? duluan kitab suci daripada kodeks yang kamu bilang itu? malu, nggak bisa jawab, Kenapa harus malu? mampus. Celana kok. Makanya jawab pertanyaan saya. Kamu kalau mau Kenapa? diskusi bukan Pertanyaan begitu. saya, Tadi Pak Alif kenapa bagus. di samping Ibrani Zaman 1.3 bagus. Kamu aneh tuh? sih.
Pak Pendeta turun kita yuk. Turun. Enggak. Ini Ardian Syah ini enggak pernah bagus. Perempuan bisa jawab. Kabur sana. Maaf ya Pak ya, aku hormati kamu, aku hormati Bang Zuma, aku hormati Bang Daman sama Bang Alif, tapi Ardian Syah, I'm sorry. Oh, enggak apa-apa. Saya enggak dihormati sama kafir, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Saya enggak dihormati sama kafir satu pun juga enggak ada masalah saya. Kafir itu menyembah batu. Kalau kafir. Enggak bisa jawab kamu. Oke, sekarang Bu Darni jawab pertanyaan saya. Kenapa di Kodeks Vatikanus? Kenapa di Kodeks Vatikanus? Dengerin. Kabur. Rusuh kan? Mampus lah gue. Mampus. Takut kabur, malu. Makanya nggak usah bahas kodeks. Kalau nggak punya ilmunya jangan disinggung gitu loh. Mampus. Makan tuh kodeks tuh. Ditanya siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus kok malah kemana-mana? Saya nggak peduli gitu loh. Saya lihat dari tadi Ustadz Alif sudah menjelaskan panjang kali lebar. Saya itu jarang ya dengar Ustadz Alif itu sampai ngotot, itu jarang. Kalau beliau sampai ngotot berarti kebacut. Apa bahasa Indonesia kebacut apa ya? Keterlaluan tuh pendetanya tuh sampai Ustadz Alif ngotot tuh kayak gitu tuh. Berarti saking dungunya gitu loh. Nah gantianlah saya gas. Dari tadi kok saya dengarkan saya diem dari tadi. Nggak ada ngegas sama sekali. Ustadz Alif udah berkali-kali ngotot tuh. Masih aja dibantah-bantah. Giliran saya lah buat kalian kabur berdua. Mampus. Masih berani kau mau datang besok. Gimana lah itu bahasanya. Masih mau kau datang besok. Berserak kalian oten. Lanjut. Ustadz Alif, afwan Ustadz. Pokoknya indikatornya itu ya, ketika Ustadz Alif yang paling sabar ini terus kok sampai ngotot, berarti saking gobloknya tuh ototnya tuh. Itu indikator itu. Karena Ustadz Alif itu nggak mungkin sampai ngotot gitu kalau nggak bodoh bener-bener tuh pendetanya tuh. Nah, gantian lah, saya gas sekarang. Kabur kan, mampus. Giliran ditanya kodeks. Oh ini pendeta saya lebih pinter. Begitu ditanya tanpa ditranslate nggak bisa jawab. Dasar, oten dasar kucluk. Lanjut. Puas saya. Oke, silakan teman-teman Kristen. Halo. Beni Sihotang. Kok ngawur? Kalau bau-baunya Kristen ini ya, bau-baunya. Kucing dari bau. Baumu pun bau Bataknya. Nah kan? Enggak ada. Aku itu kalau cium baunya orang, ku tahu. Enggak ada orang tahu Batak yang enggak mau ngasih kesempatan ngomong. Kalau namanya silakan lah itu. Argumen itu saling memberi waktu, bukan saling mengejek. Dari tadi aku dengar nggak ngerti aku yang kalian bahas itu apa. Tadi kita bahas nasi padang, Bang. Kalau temanya nasi padang tadi. Enggak, kita bahas nasi padang tadi. Aku bingung nih. Bang Ardi bikin kopi dulu lah. Ya, lanjut. Aku udah puas lah tadi. Lanjut. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, Bang Fandi, mohon maaf ya kalau bikin makanannya kabur. Ustadz Alif, mohon maaf. Gurunda, mohon maaf nih. Teman-teman di bawah, mohon maaf ya. Silakan Bang Zuma kalau sudah monitor Ustadz Alif yang masuk, kalau belum monitor Bang Zuma ya. Silakan Ustadz Alif. Silakan bincang-bincang sama si Hotang. Iya, tadi apa yang mau disampaikan dulu oleh Beni si Hotang? Tadi ada aku dengar siapa yang memerintahkan menyembah Yesus. Gitu kan? Yang ditanyakan Ardi tadi. Siapa yang cepet amat narasinya. Baru berapa detik udah. Halo, selamat siang. Pakai penguat Pak, biar agak panjang. Iya, Pak Kojar, selamat siang. Iya, ini ada apa ini? Kok ribut berisik sekali itu Ardian. Itu tanya Pak Ben itu. Kenapa ribut sekali itu? Silakan. Iya. Jangan sebut namaku ya.
Sekali lagi, jangan sebut nama aku udah Ardiansa, diem. kenapa kamu ribut? Aku udah diem, jangan sebut nama aku. Bahaya kalau disebut nama aku, bahaya. Udah. Bang Kojar, Bang Kojar. Iya, Bang Kojar, jangan sebut namanya, bahaya. Jangan sebut namanya Bang Ardi ya. Ingat itu pesannya. Jangan sekali-sekali sebut nama Bang Ardi. Kalau aku harus nyebut, kalau aku harus nyebut karena ini yang ngomong. Nanti kalau tidak nyebut, nanti timbul pertanyaan. Ardiansa. Nah, dengar. Wah, ini orang nggak bisa dikasih Kamu ditanya tempe itu nih orang. sama Pak Beni. Ini orang nggak bisa dikasih tempe nih orang. Apa kamu? Tadi pertanyaan saya belum dijawab. Saya gas lagi nih ya. Tadi pertanyaan saya belum dijawab. Pertanyaan saya adalah dengerin. Iya, silakan kamu teriak-teriak. Oke, dengerin. Pertanyaan saya. Kenapa di Kodeks Sinaiticus tuh? Di Kodeks Vatikanus tuh, di Ibrani 1 sebelahnya ada tertulis begini, Amatestate kaikake apeston palaion me metapoi. Kenapa? Jawab. Saya tidak percaya dengan kodeks karena Alkitab lebih dulu muncul. Mampus. Lanjut. Jangan sebut nama saya. Dengan kodeks. Jangan paksa saya percaya dengan kodeks. Ya, jangan paksa saya dengan kodeks. Oke, berarti kitabmu dari mana asal usulnya kalau bukan dari kodeks? Jawab. Nah sekarang gini loh. Iya. Kitabmu dari mana? Jawab dulu. Hah? Kitabmu berasal dari mana kalau bukan dari kodeks? Kitab yang mana dulu? Oke, kitab yang kamu pegang itu berasal dari mana? Ya, dari redaksi. Redaksi siapa? Iya, LAI. Kenapa? Hah? LAI ngambil dari mana? LAI, kenapa? LAI ngambil dari mana? Hah? LAI ngambil dari mana? Dari aslinya. Aslinya bahasa apa? Hah? Aslinya bahasa apa? Bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Yunani, betul? Iya, bahasa Arab. Apa nama manuskripnya? Bahasa Inggris. Apa nama manuskripnya? Jawab. Bahasa apalagi Ibrani ya, juga ada. Apa nama manuskripnya? Hah? Apa nama manuskripnya? Macet. Apa nama manuskripnya yang diambil oleh LAI? Katanya bahasa Yunani, padahal enggak tuh. LAI enggak ngambil dari bahasa Yunani tuh. Kucuk ini emang. Sudahlah, sekarang saya tanya, ya. saya tanya balik. Sudahlah, sudah cukup Bang Bandi, sudah cukup. Bang Ardi udah, Bang Ardi. Dasar. Makanya jangan sebut nama saya ya. Jangan sebut nama saya. Ayo sebutkan turunan Ismail yang jadi nabi siapa aja. Gini. Bang Kojar. Tadi yang dibahas oleh jangan dipotong saya. Saya mau tanya sama Ardiansa dulu. Ditenangkan dulu, nanti dikasih kesempatan. Ismail itu turunannya siapa aja yang jadi nabi? Bro Kojar. Tenang. Gantian dan host. Nanti dibuang di tempat sampah kalau tidak mau dengar ini. Kalau dikasih tahu tidak. Saya mau pengen tanya sama Ardiansa yang sok pintar ya. ini. Bang Kojar, ini peringatan pertama. Dengar. Ya sudah. Silakan dilanjut, silakan. Ini Bang Hosin nih, kasih kesempatan dong. Dari tadi nggak jadi pertanyaan aku nih. Ya, itu kan kawan Anda, Pak, yang merecokin, Pak. Iya. Sebenarnya host itu bisa membagi. Bisa. Iya kan, saya tadi izin mau menyampaikan apa tadi yang dibahas terakhir ini. Saya bisa paham. Host. Tadi kalau hostnya benar. Kalau hostnya bisa membagi, tapi dari OTN-nya susah kali diatur. Itu dari tadi. Jadi sekarang gini. Iya kan. Apa yang saya tahu, apa yang saya dengar, itu yang mau saya tanyakan. Tadi bilang siapa yang menyuruh menyembah Yesus? Itu tadi pertanyaannya. Ya terus gimana, Pak? Jadi jawabannya apa? Saya jawab. Di Yohanes itu ada tertulis bagi kami Kristen, tidak ada akan sampai ke kerajaan Allah kalau tidak melalui Yesus. Itu aja. Jadi kami menyembah Dia. Sudah? Ya terserah. Kalau mau ketawa ya itu. Jadi yang mau saya tanyakan, kenapa setiap ceritanya Nabi Isa, perjalanan Nabi Isa di Al-Quran ataupun di masjid jarang diberitakan, jarang diceramahkan, jarang diberitahukan? Ada apa itu? Padahal di Al-Quran ada tertulis hukum Taurat, Injil,
harus diakui. Sebentar dulu Pak, izin tanya, Bapak sering ikut ngaji di masjid Pak? Ya di samping rumah saya. Di samping sering rumah ikut saya. dengarkan gitu ya? Nah, jadi, alhamdulillah. Jadi kok beda? Ustadz, ada ustadz itu yang apalah legenda lah saya bilang. Kalau dia cerita itu masalah Isa itu lengkap ada. Tapi kalau setiap kayak gini ada live TikTok apa segala macam itu, kok nggak mau menceritakan siapa sih Nabi saya Isa tanggapi itu ya Pak ya. Oke. Pak, kira-kira berapa jam lagi biar saya kasih ancang-ancang untuk menanggapi? Gimana? Soalnya kirain udah nyambung lagi gitu. Jadi saya jadi nggak enak jadiin sama Bapak. Ditanggapi aja. Ditanggapi aja langsung. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak suka menyimak pengajian di masjid sehingga Bapak bisa menyimpulkan jarang dikaji gitu. Semoga benar-benar demikian ya. Saya masih berpikir positif di sini. Dan kenapa tidak begitu banyak penekanannya di masjid pembahasannya? Ya karena di sana nggak ada oten, Pak. Coba Bapak masuk ke masjid di sana tuh, dibahas itu sampai tuntas itu. Karena Bapak nyuri-nyuri ilmu. Anda tidak masuk ke sana. Dan di sini dibahas, kita full membahas tentang Nabi Isa alaihissalam. Berikut juga tentang Yesus. Karena di sini prinsipnya yang sedang kita bahas itu adalah tentang menuhankan utusan Tuhan. Siapa utusan Tuhan yang dituhankan itu? Nabi Isa alaihissalam versi Islam, Yesus versi Kristen. Masa di sini kami bahas bab toharoh, bab apalagi wudhu? Ya Bapak nggak mau dengerin nanti Pak. Susah, kita nggak ketemu poinnya. Karena di sini diskusi lintas agama, maka yang dibahas tokoh sentral yang sedang kita bahas. Contoh ketika Al-Quranul Karim mengabarkan bahwa surah An-Nisa ayat 157, Bismillahirrahmanirrahim, wa qaulihim, karena ucapan mereka Allah menghukum mereka itu, inna qatalnal Masih Isa bin Maryam, sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam. Apa ayatnya penegasannya? Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, akan tetapi orang yang dibunuh dan orang yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, Al-Quran mengabarkan demikian. Di dalam Islam ketika dikaji di internal, udah paham, selesai, nggak ribet, nggak pusing, sepintas juga paham. Namun di dalam konsepnya lintas agama, pembahasannya, penekanannya tentu jauh sampai ke akar-akarnya lagi. Al-Quran mengatakan mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam dan mereka tidak menyalib Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi yang dibunuh dan disalib itu adalah sosok lain yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam atau Isa ibnu Maryam. Itu Al-Quran menjelaskannya. Kalau saya cuma paparkan segini kepada Anda, apakah selesai pembahasan? Saya yakin akan lanjut. Kalau selesai, berarti Anda mulai ke Islam-Islaman, Pak. Terima kasih. Silakan tanggapi. Silakan Pak Beni. Beni dibuka mute-nya Pak Beni. Oke. Izin kalau lagi ngomong seperti tadi jangan dipotong ya, biar selesai dulu nanti. Silakan. Terima kasih. Itu adab, silakan. Dan beberapa orang penceramah yang diakuilah di negara kita ini, artinya sering dipakai di pemerintahan, mengatakan, dan itu ada ayatnya saya nggak tahu, cuman ada, Islam sejati itu harus mengakui hukum Taurat dan Injil. Injil itu apa? Itulah kitabnya orang Kristen. Hukum Taurat itu apa? Kitab orang Kristen, Perjanjian Lama. Hukum Taurat itu Perjanjian Lama. Dongeng. Kok dongeng? Hukum Taurat ada di Perjanjian Lama bagi kami. Hukum Injil di Perjanjian Baru. Sejak sudah lahirnya Tuhan Yesus. Oke, coba ditanggapi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran mengabarkan amana rasulun bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih
Betul, kami diperintahkan beriman kepada para Rasul Allah dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Itu diperintahkan kami beriman, mengimani, percaya bahwa Tuhan menurunkan kitabnya yang disebut sebagai firman Tuhan, diberikan kepada para nabi, lalu diajarkan oleh para nabi itu kepada umatnya. Itu wajib kami imani. Wajib itu, nggak boleh ditolak. Kalau kami tidak menerima Allah telah berfirman menurunkan kitabnya kepada Nabi Daud alaihissalam yang disebut kitab Jabur, maka kami cacat imannya, gagal imannya. Begitu juga kepada Nabi Isa alaihissalam yang disebut dengan kitab Injil, kami tidak imani, kami gagal imannya. Begitu juga kitab Taurat kepada Nabi Musa, ketika kami tidak imani, lalu maka gagal iman kami. Karena itu perintah iman, rukunnya di dalam Islam. Nah, lalu kitab-kitab mereka itu seperti apa? Kan gitu ya, keadaannya ketika datang kenabian Nabi Muhammad SAW banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, dijelaskan di dalam Al-Quran, baik di Al-Maidah ayat 13, di dalam Al-Baqarah ayat 79, Ali Imran ayat 78. Di situ apa poinnya? Kitab-kitab terdahulu sudah banyak dirubah-rubah, ditempatkan bukan pada tempatnya, diacak isinya dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menulis dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan itu adalah firman dari Tuhan. Yang wajib kami imani adalah firman Tuhan yang diterima oleh para nabi, diajarkan kepada umatnya. Itu wajib kami imani. Tapi Al-Quran justru mengabarkan yang ada pada tangan mereka itu sudah melalui hasil dari tulisan tangan mereka sendiri. Mereka merubah kalimat Allah dari tempatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Wajib murninya firman Tuhan yang diterima oleh para nabi, dia tidak menambah, dia tidak mengurangi. Namun kami juga wajib mengimani kitab yang dipegang oleh orang-orang Kristen sekarang, orang Yahudi sekarang. Itu sudah hasil banyak campur tangan pemikiran manusia, karena patokan kami kepada Al-Quran. Itu Pak. Jadi tahu sekarang ya? Sudah tahu sekarang posisinya umat Islam itu di mana. Begitu. Saya tanya, masa tanya lagi balik. Nabinya Pak Alif di hukum Taurat sudah ada. Pak Beni, saran saya, pertanyaan itu gak usah pusing, gak usah mikir. Yang pusing itu yang jawab, Pak. Kalau pertanyaan yang enteng, yang ringan, yang tegas, yang keras, kami yang bingung yang jawab. Jangan dibalik. Yang jawab yang gampang, yang nanya yang susah, repot. Jadi kasih kami pertanyaan yang jelas, yang tegas, sehingga kami sulit untuk menjawab. Gitu Pak caranya, biar enak kita diskusinya. Lanjut silakan. Benar. Kalau orang yang mengakui hukum Taurat itu harus mengakui Yesus, Nabi Isa. Nah, jadi yang saya tanyakan, di hukum Taurat, di zamannya hukum Taurat, sebelum Injil ya, sebelum Injil, di mana di situ sudah ada nabinya Pak Alif. Coba ditanggapi. Apa sih, gimana pertanyaannya? Aduh, Pak, pertanyaan itu yang gampang. Jawabnya gampang itu Pak. Kalau Bapak jawab. Oh ya udah, langsung jawab aja Pak, langsung jawab. Silakan. Bilang aja. Di zaman hukum Taurat. Bapak tanya sendiri, jawab sendiri gitu aja. Ya. Kita dengerin. Lanjut. Nah itu. Ya karena Anda nggak bisa jawab kan. Jangan giliran sudah saya mau jawab, baru bilang. Nanya ya, sendiri. Makanya pertanyaannya yang simple, yang mudah dipahami. Pertanyaannya apa? Pertanyaan yang Bapak lontarkan ke kami. Iya, sudah adakah di zamannya hukum Taurat Nabi Muhammad? Itu yang mau saya tanyakan. Kok susah jawabnya? Sudah adakah di zamannya Taurat Nabi Muhammad? Sudahkah ada gimana? Coba diulang Pak. Sudahkah ada di hukum Taurat? Oke, sini saya ulangi. Hukum Taurat dan Injil itu beda masa itu. Beda masa. Betul. Nah, di zaman hukum Taurat Nabi Muhammad sudah adakah? Itu yang saya tanyakan. Oh, itu baru jelas pertanyaan. Nabi Muhammad belum ada. Oke, tidak betul ada. Itu. Orang yang sudah mengakui hukum Taurat pasti mengakui Nabi Isa, karena di hukum Taurat itu sudah diceritakan bahwa akan lahir seorang
Putra itu sudah diceritakan dan disempurnakan di Injil. Nah, Injil itu ada sama Kristen, menandakan lahirnya juru selamat. Itu baru ada Injil. Nah, sementara kalau Nabi Muhammad, kalau tidak salah, abad ke-6 sesudah Masehi lahirnya. Nah, kalau kami ditanya orang Kristen, tidak ada lagi namanya turun firman di zaman ataupun di setelah adanya Injil. Nah, kalau di hukum Taurat, di Taurat ya ada turun firman ke Nabi, dan Nabi di hukum Taurat cuma ada 24. Memang betul jawabannya tadi. Jawabannya tidak ada di waktu zaman sebelum Masehi lah, sebelum Masehi kalau Nabi. Jadi ya udah, saya anggap sudah selesai Bapak ya. Saya izin turut menanggapi ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pemahaman umat Islam, kitab Taurat itu diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Al-Quran menyebutnya Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladina aslamu lilladina hadu warbaniyuna. Al-ayah. Sesungguhnya kami telah turunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Taurat sudah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan diteruskan jejaknya oleh para nabi hukumnya. Begitu juga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa qafaina ala atharihim bi Isa bani Maryam musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat. Dilanjutkan lagi jejaknya oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam itu apa? Dia itu membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan kami telah memberikan kepada Nabi Isa alaihissalam kitab Injil, sedang di dalamnya juga ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Jadi firman Tuhan itu yang dibawa oleh para nabi itu semua sifatnya sebagai huda wa nuro, sebagai petunjuk dan sebagai cahaya. Petunjuk agar manusia tidak tersesat, cahaya manusia dari kegelapan iman, prinsipnya terutama gitu. Lalu juga ada kitab yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan juga Allah menurunkan kitab yang terakhir, yaitu Al-Quranul Karim, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menjadi Al-Quran ini sebagai menjadi barometer menilai kebenaran kitab sebelumnya. Makanya Nabi kami menjelaskan, ada sisi kebenarannya masih ada, namun juga banyak kesalahan karena sudah ditulis oleh tangan-tangan manusia. Jadi bersikap adil, porsi atau wazan atau timbangannya untuk menilai kebenaran, maka barometernya adalah Al-Quranul Karim. Begitu pemahamannya. Nah, Anda dari tadi membahas tentang kitab-kitab para nabi terdahulu, membahas tentang kelahiran Yesus dan sebagainya. Di mana? Coba, ada nggak satu ayat aja tentang Yesus atau pernyataan Yesus minta dibuktikan di mana tertulisnya di Perjanjian Lama? Ada nggak? Yakin Bapak bisa bantu buktikan kalau Yesus mengatakan, contoh di Lukas 24 nomor 46. Ada kata Yesus di situ. Gimana Anda itu bilang ada? Oke, baik. Ya ada. Ya. Sedangkan kalian mengakui nih di versinya. Oke, saya bacakan dulu. Saya bacakan dulu ya. Kata Yesus begini. Enggak. Dengerin dulu. Kita ngomong di dengerin dulu. Apa dulu? Katanya tadi ada. Ini pembuktian yang sekarang pembuktian. Iya, sebelum Masehi. Oke, silakan. Ini kan kitab Anda ini kan, kitab Anda. Ini dikatakan apa? Ini kata Yesus. Yesus itu ada. Nah, di sini dijelaskan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga.
Itu kata Yesus. Yesus katakan di dalam Mazmur, di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Tolong carikan di mana. Itu kata Yesus ya. Anda harus ikuti. Jangan sampai dikatakan Yesus hoak loh. Di mana tertulis demikian? Rasul bukan Tuhan. Paulus kan rasul, berarti rasul bukan Tuhan ya? Bukan.